Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup kita saat ini betul-betul aman dalam lindungan Tuhan, di mana kita betul-betul menyadari penyertaan Tuhan. Tuhan sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kita, dalam suka maupun duka. Saudaraku, dari kantor Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta, saya, Romo Yosef Susanto, kembali hadir untuk menemani saudara semua membaca firman Tuhan. Tetapi bukan membaca asal membaca, bacanya cepat-cepat tanpa persiapan, tetapi sebuah cara membaca firman Tuhan. Di mana misalnya kita harus bisa mempersiapkan diri kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Mohon doa, petunjuk dari Tuhan untuk mengutus roh-Nya kepada kita. Roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Allah, roh pengenalan akan Allah. Lalu kita siapkan budi kita, pikiran kita dari hal-hal yang kotor. Lalu juga perasaan dan hati kita. Memberikan waktu khusus, tempat yang istimewa untuk duduk tenang membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan secara perlahan, kemudian menggali kekuatan-kekuatan sabda Tuhan. Apa yang mau dikatakan Tuhan bagi kita, bagi dunia kita, bagi gereja kita, bagi situasi hidup kita di saat-saat seperti ini. Saudaraku, bulan September dipilih oleh gereja sebagai bulan kitab suci nasional, di mana gereja mengajak kembali umat beriman menempatkan secara istimewa kitab suci dalam kehidupan mereka. Perlahan-lahan sampai kita menemukan kecintaan kita sama firman Tuhan. Baca lebih dalam lagi. Banyak hal-hal baru yang kita peroleh. Banyak hal-hal yang menarik yang sangat penting bagi perkembangan iman kita. Sampai pada akhirnya kita betul-betul mengenal Allah, mengenal putranya Yesus Kristus, dan juga bagaimana kasih Allah dalam kehidupan manusia dan seluruh dunia ini. Di tahun 2021 ini, Lembaga Biblika Indonesia mengambil tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu Yesus, sahabat perjalanan kita. 4 minggu sepanjang bulan September, kita diajak untuk merenungkan tema-tema istimewa kepada siapa, bagaimana Yesus hadir sebagai sahabat-sahabat kita. Misalnya, minggu yang pertama diambil Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Itu diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Nah, dalam video ini saya mau mengajak saudara semua untuk merenungkan tema yang pertama, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang berputus asa. Kalau Anda di rumah ada kitab suci, silakan ambil kitab suci Anda, buka bareng-bareng Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Teksnya sudah sangat terkenal, yaitu Yesus berjalan di atas air. Saudara-saudaraku, mari kita hening sejenak. Kita persiapkan diri kita. Bawa diri kita, hati, pikiran, seutuhnya pada Tuhan. Bayangkanlah Sang Sabda hadir di hadapan kita. Begitu terang, bersinar. Bayangkanlah terang itu perlahan-lahan memasuki diri kita, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, dan juga menerangi seluruh kehidupan kita. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kubawa seluruh diriku di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh sukacitaku, seluruh cintaku, pengabdian dan pelayananku, termasuk juga kubawa ke hadapan-Mu.
keluh kesahku, rasa lelahku, termasuk keputusasaanku. Ketika aku harus menghadapi badai gelombang kehidupanku saat ini, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Yesus, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara, setelah kita mempersiapkan diri kita, kalau di rumah Anda bisa ambil persiapan itu lebih panjang lagi, lebih kusuk lagi. Bisa juga kalau di rumah persiapan itu Anda lebih perdalam lagi. Misalnya duduk bersimpuh di hadapan salib Tuhan. Ada cahaya lilin yang menerangi, lampu Anda mungkin bisa Anda matikan, dan di situ Anda bisa nyalakan lagu-lagu rohani yang lembut, di mana kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh, supaya kita bisa lebih peka lagi dalam mendengarkan sabda Tuhan. Langkah kedua adalah membaca teks itu sendiri secara perlahan-lahan. Bisa dalam hati atau bisa kita ucapkan dengan suara. Mari kita buka Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara, langkah kedua ini bisa Anda baca berkali-kali, 2-3 kali, sampai Anda betul-betul memahami alur ceritanya, tokoh-tokoh yang hadir, apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang diceritakan dalam teks yang kita baca. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana situasi mereka, apa yang mereka sedang hadapi, keputusan-keputusan apa yang mereka ambil, termasuk juga kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Setelah Anda membaca 2-3 kali, mampu membayangkan jalan ceritanya, Anda bisa mengambil pulpen, stabilo, atau pensil, lalu cobalah untuk mencari, menemukan kata-kata yang sangat amat menyentuh hidup Anda. Misalnya, di ayat 23, Yesus berdoa seorang diri. Ini kayaknya penting, ini kok menarik, kok Yesus berdoa, kok tidak mengajak murid-muridnya, misalnya seperti itu. Atau juga di ayat 26, di mana digambarkan para murid berteriak ketika melihat Yesus, "Itu hantu!" Mereka bukannya melihat Tuhan, malah melihat hantu. Padahal mereka melihat gurunya sendiri, tetapi mereka tidak mengenal Yesus.
Bisa kita bayangkan mengapa para murid Yesus sampai tidak bisa mengenali gurunya ini? Oh, jangan-jangan ada percikan air karena gelombang. Atau malam hari jam 3 malam, mungkin cahaya yang menerangi mereka hanyalah lampu petromak yang ada di atas perahu. Sampai mereka juga melihatnya secara samar-samar. Atau ada sesuatu yang lain lagi yang memancing para murid ini untuk berteriak, itu hantu. Oh, mereka karena ketakutan, karena gelap, sampai mereka tidak bisa mengenal Yesus. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa menggarisbawahi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya ini. Misalnya di ayat 27, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Buat saya pribadi, inilah ayat istimewa atau ayat emas saya yang saya garis bawah tebal-tebal. Saya kasih stabilo. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata-kata Yesus ini mengajak pikiran kita untuk melanglang buana ke teks-teks kitab suci yang lain. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Oh iya, pernah dengar bahwa kata takut dalam kitab suci ada sebanyak 365 kali. Berarti bisa satu hari Tuhan bersabda kepada kita, jangan takut. Lalu ungkapan Yesus, aku ini, langsung mengajak kita untuk mengingat pada kata-kata Allah ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa di kitab Keluaran bab 3 ayat 14. Di mana Allah berkata, aku adalah aku. Oh, berarti inilah ayat di mana Yesus secara terang-terangan, eksplisit, Yesus memperkenalkan diri sebagai Allah. Wah, baru tahu Romo, itulah menariknya kitab suci. Setelah kita membaca, lalu mengenali alur ceritanya, posisinya, tempatnya, situasi dan keadaannya, kita akan terbantu untuk memahami firman ini. Saudaraku yang terkasih, memahami alur cerita menjadi bagian penting kalau kita membaca kisah-kisah narasi dalam kitab suci. Karena apa? Dengan memahami jalan cerita, kita bisa memperoleh informasi-informasi yang mungkin selama ini terlewat dari kita. Dan juga kita diajak untuk lebih dalam lagi, untuk menangkap dan memahami maksud dari teks yang kita baca. Misalnya, kita bisa membayangkan, oh ternyata situasinya ada di tengah-tengah danau. Oh ternyata situasinya ada di malam hari. Yang namanya malam hari situasi pasti gelap. Diperburuk lagi oleh datangnya angin sakal yang membuat air bergelombang dan perahu teroleng, terombang-ambing tidak menentu sehingga pasti membuat takut orang-orang yang ada di dalam perahu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah situasinya. Bisa kita bayangkan dengan mudah obor yang dipakai oleh para murid untuk menerangi mereka saat itu mungkin sudah lama padam karena angin atau karena air yang masuk ke dalam perahu. Cahaya yang membantu mereka mungkin hanyalah bulan dan juga bintang-bintang. Bisa jadi juga mereka sudah berdayung ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tetapi karena situasi danau yang serba tidak menentu dan semakin kacau, membuat mereka tidak bisa melihat daratan tempat mereka berlindung. Saudara-saudara, rasa lelah, putus asa, hilang harapan, takut, cemas, itulah situasi yang mewarnai kehidupan para murid di atas perahu pada waktu itu. Sama seperti kita di saat seperti ini. Hal kedua yang juga menarik untuk kita dalami adalah kita bisa belajar. Oh ternyata dalam setiap peristiwa kehidupan kita pasti ada maksudnya. Suka, duka, gagal, berhasil, ada dalam masalah, dalam kesuksesan, semuanya pasti ada maksudnya. Tuhan mau berbicara untuk kita, Tuhan mau memperkenalkan dirinya supaya kita bisa mengenal Dia, mengandalkan Dia, dan juga menjadikan Dia sebagai sumber kehidupan kita. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat 22, di mana dikatakan, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yang menarik saudara-saudara,
Disinilah Yesus berinisiatif memerintahkan para murid untuk naik ke atas perahu. Karena situasinya, sebagaimana kita lihat dalam perikop sebelumnya, Yesus baru saja mengadakan sebuah mukjizat yang besar, penggandaan roti di depan mata 5.000 orang. Pasti orang banyak itu akan mengikuti Yesus dan para muridnya kemana mereka pergi. Karena mereka haus dengan mukjizat. Mereka mau melihat lagi. Mereka mau menikmati mukjizat lagi. Tetapi Yesus punya rencana. Bukan hanya untuk orang banyak ini, tetapi untuk para muridnya. Yesus sengaja memerintahkan para murid naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Yesus sendiri tidak naik ke perahu bersama para murid. Dikatakan di ayat 23, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dikatakan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dari sini kita bisa belajar kekuatan Yesus adalah doa. Yesus sedang mengajarkan buat kita untuk bisa menghadapi gelombang kehidupan kita, masalah-masalah kita. Kekuatan pertama-tama adalah doa. Doa yang bukan asal-asalan, doa yang bukan hafalan, tapi dikatakan di sini, dia berdoa sepanjang malam, sendirian. Dia menggali kekuatan dari Allah Bapanya yang mengutusnya dalam karya penyelamatan ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita untuk berdoa, tetapi Yesus sedang memberi contoh buat kita, murid-muridnya, orang-orang yang percaya dengan dirinya. Doa menjadi andalan selalu dan dimanapun. Jadi silakan Anda mencoba di bagian-bagian lain dari perikop ini bagaimana teks kitab suci ini ternyata bisa didalami secara lebih dalam dengan imajinasi kita yang terarah dalam terang firman Tuhan, terang Roh Kudus yang akan berbicara sama kita. Bagaimana teks kitab suci bisa kita pahami, bisa kita dalami. Langkah ketiga yang bisa juga kita dalami dalam membaca teks kitab suci, khususnya dalam perikop ini, yaitu memahami garis besar Injil Matius. Teks tadi berada di Injil Matius, maka menjadi penting buat kita untuk berkenalan dengan Matius, sang penulis Injil ini. Apa yang mau dia tawarkan? Bagaimana dia mau memperkenalkan Tuhan Yesus, karyanya, keajaibannya, mukjizatnya, seluruh kehidupan Yesus melalui tulisan-tulisannya yang akan disampaikannya kepada para pembacanya. Hal menarik tentang Injil Matius yang harus diketahui oleh para pembaca kitab suci adalah sebuah kenyataan bahwa Injil Matius ini sejak awal bab 1 sampai bab terakhir dengan yakin menegaskan bahwa kehadiran Allah di tengah umatnya bisa dirasakan, bisa dialami dalam diri Yesus Kristus. Maka tidak heran saudaraku, sejak awal Injil Matius sudah menjelaskan tentang kata Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Dengan kata Immanuel ini, Injil Matius mau menegaskan bahwa Injilnya dibuka dengan sebuah kepastian Allah menyertai umatnya. Dan apakah Anda tahu bahwa ayat terakhir dari Injil Matius, yaitu Matius bab 28 ayat 20, di situ ditegaskan, Anda pasti kaget. Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, apa yang ditegaskan di awal dan disimpulkan di bagian akhir, betapa Allah menyertai umatnya, diperkaya oleh kisah-kisah sepanjang Injil Matius, di mana para pembaca, kalau membaca secara utuh, secara mendalam, diajak untuk yakin bahwa Allah selalu beserta kita di setiap sisi kehidupan kita. Mungkin konteks sejarah menjadi sangat penting buat kita untuk kita pahami. Sebagaimana kita tahu, bagi orang Yahudi, kehadiran Allah itu bisa dirasakan di bait Allah. Tetapi ketika Injil Matius ditulis, bait Allah sudah hancur. Orang-orang Yahudi mempertanyakan, apakah dengan hancurnya bait Allah ini, Allah sudah meninggalkan kita? Jadi saudaraku, kepada orang-orang Kristiani yang berlatar belakang Yahudi, Injil Matius mencoba meyakinkan mereka Allah kini hadir tidak lagi di bait Allah, tetapi dalam pribadi Yesus Kristus.
Sementara kepada orang-orang non-Yahudi, Injil Matius juga mau memperkenalkan kepada mereka tentang kehadiran Allah secara nyata di tengah-tengah kehidupan manusia dalam diri Yesus Kristus. Bagi Injil Matius, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya sungguh sangat istimewa, berbeda dengan tokoh-tokoh atau kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, di mana kita bisa melihat Musa, hakim-hakim, para nabi, raja-raja, di mana mereka juga mencoba memperkenalkan Allah kepada umatnya. Tetapi bagi Injil Matius, Yesus Kristus bukan lagi sebuah perantara Allah, tetapi Yesuslah pribadi Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah umatnya. Oh, pantesan tadi Yesus bilang, "Aku ini," ego eimi dalam bahasa Yunani. Itulah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Perjanjian Lama kepada Musa. Bagi Injil Matius, kehadiran Allah bukan hanya berhenti pada diri Yesus saja, tetapi setelah Yesus wafat, bangkit, dan juga Roh Kudus turun atas para rasul, kini kehadiran Yesus bisa dirasakan di tengah-tengah gerejanya. Saudaraku, apakah Anda pernah mendengar lagu Gereja Bagai Bahtera? Gereja, persekutuan orang beriman yang percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat, seringkali disimbolkan dengan simbol bahtera atau perahu. Maka dari itu saudaraku, dalam kisah tadi digambarkan perahu para murid sedang dalam situasi kalut oleh gelombang, oleh angin sakal yang membuat hidup mereka tanpa arah, tanpa tujuan, penuh ketakutan, kecemasan, nyawa mereka terancam, dan mereka sulit merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kesulitan mereka. Jadi saudaraku, ketika kita baca firman Tuhan, sebetulnya kita sedang bercermin wajah kita, kehidupan kita saat ini. Firman Allah selalu relevan, firman Allah selalu baru, karena itulah hidup kita, gereja kita, keluarga kita sedang mengalami situasi yang sama. Maka dari itu, pesan Yesus kepada para muridnya ini menjadi sangat penting. Juga bisa kita tunjukkan untuk diri kita yang saat ini sedang takut, cemas, gelisah, bingung. Bukalah telinga, pikiran dan hati. Dengarkanlah suara Tuhan untuk kita masing-masing. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, iman yang sedang kita pupuk, yang sedang kita bangun, ketika datang lagi masalah yang lebih besar, datang lagi problematika dalam kehidupan kita, iman yang sudah kita bangun ini juga bisa hancur, rapuh, ragu-ragu lagi. Itulah yang dialami oleh Petrus. Petrus wakil dari gereja, pemimpin gereja, pemimpin para rasul, mencoba meyakinkan dirinya tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi tiupan angin membuat dia ragu-ragu lagi. Sampai-sampai dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara, bukankah seperti itu kehidupan kita? Iman yang sedang kita bangun mudah sekali terombang-ambing. Layar doa-doa kita makin lama makin terkoyak oleh tiupan angin yang keras. Saudara-saudara, sebagaimana para murid sedang berputus asa, demikian juga kita. Maka firman Tuhan yang kita baca ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau Yesus membantu para murid untuk bisa keluar dari masalah-masalah mereka, Tuhan juga pasti akan membantu kita dari masalah-masalah kita. Di ayat 31, kita bisa melihat sesuatu yang lain lagi, di mana Yesuslah yang berinisiatif. Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus, memegang Petrus dan menyelamatkan Petrus. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, kita diajak untuk semakin peka bagaimana Allah sedang mengulurkan tangannya, bantuannya kepada kita. Sambutlah bantuan tangan Allah itu dan kita akan menemukan sebuah jalan keluar. Buat Yesus, peristiwa heboh yang baru saja dialami oleh para murid ini jangan sampai berakhir begitu saja. Yesus sebagai guru harus memberikan penjelasan, harus memberikan arahan dan didikan supaya para murid ini imannya semakin kuat, imannya meningkat, pengenalannya terhadap Yesus semakin mendalam. Hal itu bisa kita lihat ketika Yesus berbicara kepada para muridnya. "Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Saudara-saudaraku, kebimbangan, rasa kurang percaya, putus asa, kelelahan adalah situasi kita saat ini yang membuat kita menjadi kabur dalam melihat wajah Allah dalam kehidupan kita. Membuat mata kita buta, tidak bisa lagi melihat kehadiran Allah, pertolongan Allah untuk kita. Reaksi para murid di ayat terakhir sungguh menarik. Dikatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Itulah iman para murid. Itulah pengenalan lebih dalam lagi para murid. Itulah iman gereja. Melihat Yesus secara lebih dalam lagi, mengenal identitasnya, kuasanya yang bekerja dalam diri Yesus. Saudara-saudara, percayalah, Yesuslah sahabat perjalanan kita dalam kesulitan kita, terlebih ketika kita berputus asa. Berpeganglah pada kuasa kasih Tuhan. Mari kita hening sejenak. Bayangkanlah diri kita saat ini sedang dalam situasi kalut, takut, bimbang, cemas, dan putus asa. Kita menjadi kurang melihat kehadiran Allah. Kita kurang peka dan menjadi buta. Tetapi saat yang sama, dengarkanlah Yesus berkata buat kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus adalah kuasa Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, atas segala masalah-masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Kuasa Allah jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Berteriaklah seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku. Peganglah tangan Tuhan, naiklah ke perahu, merasakan kehadiran Allah secara baru, di mana kita diajak untuk percaya, tidak bimbang dan takut. Dan juga pada akhirnya, kita bisa mengenali lebih dalam lagi, ya Allahku, ya Allahku, Engkaulah penolongku, berjalanlah bersamaku, dalam nama Yesus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan minggu yang kedua. Salam.